Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu. Kalau banyak yang tak beli itu nih ya. Teman-teman, Bagus. Lancaneru adalah channel yang membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari serta wisata. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu, yaitu tentang kisah percintaan para penguasa dan para raja zaman dulu. Kok tumben ini Pak Lan nggak dihabisin jalinya? Habis lah. Masih sisa satu. Ya satu aja keselin nggak tahu kan. Iya, kata Koko tumben ini nggak dihabisin sama keras. Tak coba, oh iya keras. Teman-teman, masalah percintaan itu seringkali terjadi melanda kita. Sebenarnya tidak hanya kita, tetapi dari zaman dulu sudah ada kisah-kisah cinta yang membuat kita itu mampu kepayang ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas kisah cinta dari para raja dan para empu pada zaman dulu. Ajak pulanglah Pak Dinda. Pak Demo ajak pulanglah. Enggak, kenapa enggak sih? Besok ya? Besok ya? Kenapa? Kenaan sama Bapak? Oh. Teman-teman, di antara kisah cinta para penguasa dan juga para empu di zaman di Nusantara zaman dulu, itu ada yang awet sampai mau memisahkan, ada yang terlibat cinta segitiga, bahkan ada yang baper karena sakit hati. Di video kali ini kita akan membahas cerita cinta yang terjadi pada masa dulu. Bapaknya ngamuk. Kok bisa bapaknya ngamuk? Teman-teman, kisah cinta ini adalah kisah dari sisi manusia, tokoh-tokoh Nusantara kita teman-teman, tetapi jarang sekali diangkat di dalam sejarah. Hanya beberapa hanya beberapa narasumber yang menceritakan tentang ini, itu pun dari narasumber yang sifatnya sekunder teman-teman. Sumber primernya nyaris tidak ada. Teman-teman tentunya tahu tentang Candi Prambanan ya teman-teman, yaitu komplek candi Hindu terbesar di Nusantara. Tetapi tidak banyak yang tahu teman-teman bahwa prasasti Siwagraha yang berada di halaman candi ini itu mengungkap sebuah kisah cinta yang mungkin tidak biasa bagi kita teman-teman. Enggak, rokok 16 ya. Enggak, gorengan 10. 60. Teman-teman, di dalam prasasti itu disebutkan bahwa sang pendiri candi, yaitu Rakyat Pikatan yang beragama Siwa teman-teman, itu memiliki seorang istri atau seorang permaisuri yang beda agama. Yang mana? Oh, si Bowo atau siapa? Teman-teman, bisa dikatakan bahwa prasasti itu yang ada di Candi Prambanan teman-teman, itu merupakan catatan perkawinan lintas agama tertua di Indonesia. Itu sering pren. Dia pulang jam 4 gitu. Sekarang. Jam 4. Teman-teman, siapakah Rakyat Pikatan itu sehingga peristiwa perkawinannya itu dianggap sangat penting sampai ditulis di dalam sebuah prasasti. Kecapean. Teman-teman, Rakyat Pikatan itu adalah Maharaja Medang yang berkuasa di Medang dari tahun 847 sampai 855 teman-teman.
Teman-teman, nama lain dari Rakyat Pikatan adalah Dia Saladu, dan permaisurinya itu adalah Pramodawardhani. Teman-teman, Pramodawardhani itu adalah putri dari Maharaja Samaratungga dan ikut meresmikan Candi Borobudur. Teman-teman, ada orang yang berpendapat bahwa perkawinan antara Pramodawardhani dengan Rakyat Pikatan itu untuk menyatukan wangsa yang berbeda. Di Medang pada waktu itu ada dua wangsa besar, yaitu wangsa Sanjaya dan wangsa Salendra. Sementara itu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Medang itu hanya ada satu wangsa, yaitu wangsa Salendra. Teman-teman, terlepas di mana siapa yang benar atas perbedaan pendapat itu, teman-teman, tetapi yang pasti pernikahan antara Rakyat Pikatan dengan Pramodawardhani itu mengukuhkan toleransi antar agama pada masa Medang Mataram. Teman-teman, Rakyat Pikatan itu menjunjung tinggi rasa toleransi itu, teman-teman. Sebagai buktinya bahwa Rakyat Pikatan itu mendirikan Candi Prambanan itu tidak jauh dari Candi Sewu yang merupakan candi aliran Buddha Mahayana. Teman-teman, Rakyat Pikatan berkuasa hanya 9 tahun, teman-teman. Tetapi peninggalan dari Rakyat Pikatan itu adalah warisan yang sangat luar biasa bagi kita, menunjukkan bahwa rasa toleransi itu sudah ada sejak zaman dulu. Seharusnya masalah toleransi antar umat beragama sudah selesai pada waktu itu, teman-teman. Ajak pulanglah Pak Dina. Pak Dimo ajak pulanglah. Enggak. Enggak kok enggak sih. Besok ya? Besok ya? Mau kenapa nanti kena marah sama bapak? Oh. Bapaknya ngamuk. Kok bisa bapaknya ngamuk? Tidak ada lagi di zaman sekarang ini yang ribut ataupun berdebat tentang perbedaan agama. Dan seharusnya hal itu membuat kita sadar bahwa perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk bersama-sama menjadi orang hebat. Kan jam berapa itu? Oh, hujan ya, man ya. Iya hujan. Begitu berhenti langsung pergi aku. Makanya itu kataku apa habis ngopot pisang nengok bener banget udah ada. Teman-teman, sepeninggal Rakyat Pikatan, Medang itu dihantam Mahapralaya, teman-teman. Perebutan kekuasaan, perang saudara, dan ancaman dari serangan Sriwijaya dan juga bencana alam berupa Gunung Merapi. Teman-teman, Mahapralaya yang melanda Medang pada waktu itu, teman-teman, itu mendorong Empu Sendok untuk memindahkan kekuasaan Medang itu dari Mataram itu berpindah ke area Jawa Timur, teman-teman, dan memulai berkibarnya wangsa baru, yaitu wangsa Isyana. Teman-teman, di wangsa Isyana inilah muncul seorang wanita yang kisah cintanya terjalin mesra dengan Bali, teman-teman. Mengenai kisah cinta dari wangsa Isyana dengan bangsawan atau kerajaan Bali akan kita bahas di video yang akan datang. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Lancaneru sejauh ini tanpa di skip. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Biar ya. Tambah rokok 16 ya. Tambah gorengan 10. 60. 60.